Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama terkait materi jaringan tumbuhan. Pasti kalian sudah tahu ya apa itu jaringan tumbuhan. Nah, kita akan mempelajarinya lagi lebih dalam. Silahkan teman-teman memperhatikan video rekaman ini dari awal hingga akhir, karena di dalam video ini terdapat 3 buah pertanyaan yang tersebar acak. Nah, jadi nanti teman-teman itu wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, kalian sudah siap belajar? Mari kita belajar. Jaringan tumbuhan. Apakah kalian tahu apa itu definisi dari jaringan tumbuhan? Ya, pastinya sebelum kita melangkah lebih lanjut, lebih jauh, dan lebih dalam, ada baiknya kita tahu apa itu jaringan tumbuhan. Kata jaringan itu memiliki pengertian sebagai sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama. Kalian pasti sudah mempelajari materi sel pada pertemuan sebelumnya kan? Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait jaringan tumbuhan yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem ini berisi sekumpulan sel-sel yang terus aktif membelah. Nah, sel-sel yang aktif membelah tersebut lambat laun akan terdiferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki fungsi tertentu. Nah, sel-sel yang memiliki fungsi tertentu itu dinamakan jaringan dewasa. Begitu ya alurnya. Kita akan belajar lagi lebih lanjut. Kita akan membahas yang pertama jaringan meristem. Tadi kita sudah tahu ya pengertian dari jaringan meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah. Kemudian ada ciri-ciri lain yaitu sel-selnya masih berusia muda, kemudian dia berukuran kecil, kemudian memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tidak memiliki fungsi khusus, ya, dan yang keenam tidak ditemukan ruang antar sel. Apabila kita memperhatikan gambar A dan B, itu adalah contoh dari jaringan meristem yang dilihat secara mikroskopik menggunakan mikroskop. Pada bagian A itu secara perbesaran kasar, kemudian pada bagian B itu penggunaan dengan perbesaran halus menggunakan mikroskop, jadi nampak lebih zoom. Begitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, jaringan meristem itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3. Yang pertama meristem apikal. Meristem apikal ini sudah jika dilihat itu merupakan meristem yang ada di ujung pucuk dari tumbuhan. Bisa di pucuk batang, pucuk lateral, dan juga pucuk akar. Semua tumbuhan yang berasal dari meristem ujung disebut pertumbuhan primer. Begitu ya. Mengapa dikatakan pertumbuhan primer? Karena meristem apikal ini mampu memacu pertumbuhan yang menyebabkan pemanjangan pada akar dan batang dan pembentukan cabang batang dan akar serta organ reproduksi bunga. Begitu ya. Kemudian meristem lateral. Meristem interkalar. Meristem interkalar apa itu? Adakah yang tahu? Ya, meristem interkalar itu adalah meristem yang terletak di antara jaringan dewasa. Nah, kita bisa lihat contohnya pada gambar. Contohnya itu pada ruas tumbuhan monokotil. Begitu ya. Kemudian ada meristem yang ketiga yaitu meristem lateral. Meristem lateral itu meristem yang terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Contohnya itu ada kambium vaskuler dan juga velogen. Begitu. Meristem lateral ini umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil seperti pohon mangga, pohon jati, dan pohon rambutan. Aktivitas atau efek dari meristem lateral ini adalah dia menyebabkan batang dan akar itu bertambah diameternya.
Jadi disebut pertumbuhan sekunder. Begitu ya. Jadi meristem lateral itu menyebabkan pertumbuhan sekunder dan meristem apikal itu menyebabkan pertumbuhan primer. Terus berdasarkan cara terbentuknya, itu ada 3. Yang pertama promeristem. Promeristem ini sudah terdapat mulai dari biji, sejak dia embrio itu sudah ada meristem namanya promeristem. Kemudian ada meristem primer. Meristem primer itu adalah meristem yang masih bersifat membelah diri, terdapat di tumbuhan dewasa, di ujung-ujung batang, ujung akar, dan kuncup. Nah, kemudian yang ketiga ini ada meristem sekunder. Nah, itu menjadi pertanyaan pertama. Silakan teman-teman jawab, apa itu meristem sekunder dan berikan minimal 2 contohnya. Lanjut. Jaringan dewasa. Tadi setelah jaringan meristem, kita masuk ke jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi ya. Jadi, mereka mempunyai ukuran yang relatif besar dibandingkan sel-sel meristem lain, lalu memiliki vakula yang besar. Dia memiliki juga ruang antar sel, dan juga sel-selnya telah memiliki struktur yang khas. Jaringan dewasa ini dikelompokkan lagi menjadi 5. Begitu, yang pertama jaringan pelindung epidermis, lalu ada jaringan dasar parenkim, jaringan penguat atau penyokong, jaringan pengangkut atau vaskuler, dan juga jaringan sekretori. Begitu. Kita lanjut. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada jaringan pelindung atau epidermis. Nah, jaringan epidermis ini adalah jaringan paling luar ya, yang terbentuk dari protoderm, dan umumnya itu terdiri dari beberapa lapis. Jaringan epidermis itu selalu terletak di paling luar setiap organ tumbuhan ya. Kita tahu bersama-sama. Nah, pasti jelas artinya lapisan epidermis itu berfungsi untuk melindungi organ dalam. Begitu. Ciri-cirinya yang pertama adalah terdiri dari sel-sel hidup, kemudian berbentuk persegi panjang, sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, dan mampu membentuk modifikasi jaringan epidermis menjadi stomata, spina, sel kipas, sel kersik, dan trikomata. Ini ada contoh-contoh gambarnya. Dan di sini ada pertanyaan yang kedua. Silahkan nanti dijawab. Menurutmu, mengapa di jaringan epidermis tidak terdapat klorofil? Silahkan dijawab. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu jaringan parenkim. Disebut juga jaringan dasar. Kenapa disebut jaringan dasar? Karena jaringan ini itu dapat ditemukan di hampir setiap bagian tumbuhan, baik akar, batang, daun, daging buah, atau endosperm. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, sel-selnya itu adalah sel-sel hidup yang berukuran besar dan tipis, biasanya berbentuk segi 6. Kemudian memiliki banyak vakula, lalu letak inti selnya mendekati dasar sel. Dia mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Begitu. Jaringan parenkim pada batang muda biasanya itu mengandung banyak kloroplas. Itu dinamakan klorenkim. Kita lanjut. Jaringan yang ketiga, yaitu jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong berfungsi untuk menguatkan atau menegakkan batang dan daun, melindungi biji dan embrio, serta melindungi berkas pengangkut vaskuler. Nah, jaringan penyokong itu dikelompokkan lagi atau dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Ini juga jadi pertanyaan yang ketiga, yaitu apa perbedaan jaringan kolenkim dan sklerenkim? Silakan dijawab ya, teman-teman. Kita lanjut. Yang keempat ada jaringan pengangkut vaskuler yang terdiri dari xilem dan flem. Kemudian ada yang kelima, jaringan sekretori atau kelenjar.
Nah, jaringan sekretory ini adalah kelenjar internal karena senyawa yang dihasilkan berada di dalam tubuh tumbuhan yang tersusun dalam sel kelenjar, saluran kelenjar, dan saluran getah. Demikian, terima kasih telah mempelajari materi ini bersama-sama hingga akhir. Jangan lupa untuk menjawab 3 pertanyaan dan siapkan 1 buah pertanyaan. Oke, terima kasih.